Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi pertama ini untuk mata kuliah desktop programming akan membangun sebuah sistem informasi pendaftaran siswa baru sebagai sebuah studi kasus. Dalam hal ini nanti akan ada 14 sesi dalam bentuk materi slide atau berupa materi tertulis atau berupa materi video terkait dengan bagaimana membangun sebuah sistem informasi pendaftaran siswa baru. Adapun nanti yang akan dikerjakan adalah pada video yang pertama nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana melakukan instalasi sebuah framework CI atau Code Igniter seri 3 dan aset yang akan digunakan. Aset ini biasanya berisi terkait dengan misalkan file-file yang berhubungan dengan CSS, file yang berhubungan dengan logo atau berhubungan dengan template, nanti semua ada pada folder aset ini. Kemudian pada sesi yang kedua nanti akan berbicara terkait dengan konfigurasi dasar framework CI3. Nanti pada pertemuan yang kedua ini yang akan dibahas adalah konfigurasi dasar pada persiapan sebelum bekerja menggunakan framework CI3. Misalkan bagaimana melakukan config pada database, bagaimana melakukan config routing, file-file apa saja yang harus dikonfigurasi pada auto load, apa itu controller, apa itu view, apa itu model, nanti akan dibahas pada sesi yang kedua ini. Sehingga nanti pada sesi yang kedua ini lebih fokus kepada bagaimana framework CI dapat dimaksimalkan proses penggunaannya, termasuk nanti pada sesi yang kedua itu membahas terkait dengan pemrograman MVC itu seperti apa perbedaannya framework dengan native. Kemudian yang ketiga nanti akan bicara terkait dengan perancangan database. Nanti di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana merancang sebuah database dalam studi kasus sistem informasi pendaftaran siswa baru. Kemudian pada sesi yang keempat nanti akan berbicara form login multi level, artinya kalau levelnya lebih dari satu, bagaimana membangun form loginnya, bagaimana logik sistem berjalan nanti dilakukan di sesi yang keempat. Kemudian pada sesi yang kelima nanti sedikit, karena ini sifatnya adalah pendaftaran self service, berarti nanti di sesi yang kelima bagaimana calon siswa baru itu melakukan registrasi untuk mendapatkan akun. Nah, nanti dalam dalam desainnya registrasi ini akan dilakukan validasi akun dengan menggunakan email. Nanti akan dibahas di sesi yang keenam. Kemudian di sesi yang ketujuh nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana membangun sebuah form data master. Nah, form data master ini nanti akan menjelaskan form master di sistem informasi pendaftaran siswa baru itu apa saja dan bagaimana form itu dibuat. Kemudian di di pertemuan yang ke-8 atau sesi yang ke-8 nanti akan berbicara terkait dengan form transaksinya, yaitu form pendaftaran siswanya. Apa saja yang diinputkan, terus bagaimana mekanismenya, itu dilakukan pada sesi yang ke-8. Di sesi yang ke-9 setelah dilakukan pembuatan form pendaftaran siswa, nanti di sesi yang ke-9 terkait dengan form cetak kartu, artinya nanti akan membuat sebuah desain report berupa kartu yang akan digunakan ujian oleh calon siswa baru. Kemudian di sesi yang ke-10 nanti akan dashboarding data. Ini biasanya pada sebuah sistem nanti akan ada semacam rangkuman data-data yang dimunculkan pada dashboard sistem. Kemudian di sesi yang ke-11 nanti akan membuat report terkait laporan jumlah pendaftar.
atau laporan jumlah pendaftar untuk siswa barunya. Kemudian di sesi yang ke-12 nanti kita akan berbicara terkait dengan bagaimanakah membangun sebuah grafik. Nanti yang dibahas adalah asal daripada sisi pendaftar ini mendapatkan informasi dari mana, semacam survei. Di sesi yang ke-13 nanti akan membentuk sebuah report grafik juga yang akan digunakan untuk mengelompokkan asal daripada siswa. Kemudian di sesi yang ke-14 kita akan mencoba melakukan pengujian dan benchmark sebuah sistem informasi. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah sistem informasi akan dibahas pada sesi yang ke-14. Itulah kira-kira nanti materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan sesi pertama sampai ke sesi yang ke-14. Untuk sesi yang pertama ini terkait dengan instalasi framework CI, kita dalam hal ini saya karena di perangkat yang saya gunakan menggunakan sistem operasi berbasis Linux, sehingga mekanismenya sedikit berbeda. Saya memberikan contoh dengan menggunakan aplikasi VirtualBox seperti ini, dimana nanti di dalamnya saya sudah install di sini sebuah sistem operasi Windows 7, dimana nanti di sistem operasi Windows 7 ini saya akan memberikan gambaran mulai dari hal-hal mendasar. Yang pertama, di sini saya sudah sediakan beberapa master file. Nanti yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini. Di sini nanti ini adalah master dari CodeIgniter 3, dimana nanti ini yang akan kita pakai. Seri yang kita pakai ini adalah seri terakhir dari seri ketiga dari CodeIgniter, yaitu 3.1.11. Nanti untuk sesi-sesi tertentu mungkin saya juga akan sedikit menyinggung dengan C4. Ini saya juga sudah punya masternya, tinggal bagaimana nanti kita mencoba untuk mengimplementasikan. Kemudian di file yang kedua nanti yang akan kita butuhkan ada Bootstrap. Nah, Bootstrap ini saya coba menggunakan versi 4.5. Terus yang ketiga ada font Awesome. Ini nanti saya ambil yang versi free. Dia nanti digunakan untuk memunculkan atau membuat icon-icon pada inputan-inputan yang ada di sistem informasi kita. Kemudian di sini ada NBB atau Notepad++. Ini adalah editor yang akan saya gunakan. Dimana editor ini macamnya sangat banyak, mulai dari Sublime, Atom, Notepad, ataupun ada Visual Studio, dan masih banyak lagi. Saya dalam hal ini contoh menggunakan Notepad++. Kemudian yang terakhir file yang akan saya gunakan ada namanya Xampp. Saya pakai karena arsitektur dari perangkat keras yang saya pakai menggunakan 32 bit, maka XAMPP-nya saya menggunakan versi 7.2.9. Dimana untuk versi yang terbaru XAMPP ini hanya support pada arsitektur 64 bit. Sehingga nanti kalau teman-teman yang menggunakan 32 bisa mengikuti panduan yang saya gunakan. Kalau ada yang perangkatnya menggunakan 64 bit, nanti silahkan bisa menggunakan versi terbaru. Untuk tahu perangkat kita menggunakan 32 bit atau 64 bit, silahkan pada menu komputer di sini di Windows Explorer. Kalau yang menggunakan Windows silahkan klik kanan, kemudian kita lihat di propertiesnya. Di sini akan memberikan gambaran terkait dengan sistem tipe yang ada di perangkat kita. Kalau di sini sistem tipenya 32 bit, berarti sistem operasi yang kita pakai arsitekturnya adalah 32 bit. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian kembali kepada persiapan tadi untuk melakukan instalasi. Saya kasih contoh, misalkan di sini
Saya akan melakukan instalasi untuk XAMP-nya. Saya pilih tipe yang versi installer, artinya nanti ada proses instalasinya. Andaikan menggunakan yang versi portable juga tidak ada masalah, karena secara garis besar prinsipnya sama. Silahkan disesuaikan dengan masing-masing mana yang nyaman, dan saya kira ini sudah dibahas di sesi sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya. Saya akan membahas secara sekilas supaya sambil mengingat-ingat materi yang di semester sebelumnya. Oke, untuk instalasinya karena menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita tinggal double klik saja di sini. Kemudian di sini Windows selalu akan memberikan sebuah peringatan apabila file itu atau file-file itu tidak diketahui publishernya atau mungkin dicurigai dan sebagainya. Seperti ini, kita pilih yes saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada keterangan saya mendeteksi terkait dengan user account control. Nah, ini menjadi peringatan, tapi tidak ada masalah. Silahkan kita klik OK. Kemudian ini adalah tampilan awal setupnya. Kita klik next. Sampai sini. Di sini adalah paket aplikasi yang dibawa oleh Sun. Yang akan kita gunakan untuk posisi server, kita hanya membutuhkan satu Apache, yang kedua MySQL. FileZilla kita tidak butuh karena kita tidak menggunakan sebagai server utama. Mercury Mail Server kita tidak butuh, dibuang saja. Kemudian Tomcat kita juga nggak butuh, kita buang saja. Bahasa pemrograman yang include di dalamnya ada PHP sama Perl. Perlnya tidak kita butuhkan, silahkan dibuang, boleh seperti ini. Jadi centangnya kita hilangkan supaya dia tidak ikut terinstall. Kemudian aplikasi bawaan atau aplikasi default yang membantu di dalam merancang sebuah aplikasi nanti. Di sini ada phpMyAdmin. Ini kita butuhkan untuk mengolah database. Web Publisher ini kita nggak butuhkan, centangnya kita buang. Kemudian function mail ini juga tidak kita butuhkan, silakan centangnya dibuang. Jadi dalam proses instalasinya nanti kita hanya butuh Apache, MySQL, PHP sama phpMyAdmin. Ini saja yang wajib ada. Sisanya kalau memang mau diinstal defaultnya silahkan, kalau enggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita klik next. Nah, pada bagian ini kalian bisa menaruh atau merubah default daripada folder instalasi XAMP-nya. Misalkan di sini defaultnya menggunakan folder C, drive C, folder XAMP. Apabila nanti pada perangkat kalian itu ada drive D, E, dan F misalkan, maka itu boleh dilakukan instalasi di sisi ini. Jadi silahkan kalau mau merubah, caranya nanti tinggal klik di bagian kanan sini, ada simbol folder, silahkan diklik. Kemudian silahkan pilih, karena kebetulan saya hanya membuat sebuah drive saja, yaitu drive C, maka saya taruh di C. Tapi kalau kalian nanti ada drive D atau E, ya silahkan disesuaikan saja. Apakah tidak ada masalah kalau ditaruh di drive D? Tidak ada masalah selama harddisk yang kita gunakan tidak mengalami masalah. Selanjutnya kita klik next. Sampai di sini ada semacam pengingat bahwa kita bisa mempelajari terkait dengan Bitnami di situsnya. Saya tidak mau, maka centangnya saya buang. Kita klik next lagi. Sampai sini proses awal instalasi bisa dilakukan, ready to install, silahkan klik next. Mulai di sini kita bisa menunggu proses instalasi sampai selesai. Nah,
Sebelum proses instalasi nanti selesai, sambil kita lihat pada halaman folder download saya di sini. Di sini ada beberapa file dengan tipe WinRAR. Jadi sebuah aplikasi yang beredar di internet itu menggunakan beberapa ekstensi tertentu. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Misalkan ekstensi yang pertama itu file dengan ekstensi misalkan RAR seperti ini ya, file dengan ekstensi RAR, maka ini adalah file ekstensi dari aplikasi WinRAR seperti ini. Kalau ada ya, saya coba zoom dulu supaya lebih bisa terbaca. Oke, dimana zoom saya ya? Oke, saya perbesar dulu seperti ini. Jadi kalau ada aplikasi yang seperti ini, maka ini adalah file dengan ekstensi WinRAR. Sehingga untuk membuka file dengan ekstensi RAR ini, maka kita butuh install aplikasi namanya WinRAR. Nah, kemudian kita cek dulu, ternyata masih belum selesai. Oke, kembali ke sini. Kemudian kalau ada file dengan ekstensi misalkan .zip, nah maka ini adalah aplikasi ekstensi dari WinZip. Nah, beberapa aplikasi itu bisa support beberapa ekstensi, misalkan .rar bisa juga membuka file .zip dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada satu lagi ekstensi yang sering dipakai di internet, itu adalah .tar. Nah, ini adalah file atau berkas yang biasanya ekstensi ini ada di sebuah situs penyedia hosting. Tar ini adalah bentuk aplikasi arsip sebagaimana WinRAR dan WinZip yang jalan di OS Linux. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Karena untuk membuka file tar ini ada aplikasinya di sisi Linux. Kalau di Windows tidak ada. Oke, kita kembali kepada proses instalasi sudah selesai. Ini adalah completing some setup wizard. Sampai sini, andaikan kita mau langsung menjalankan centang pada bagian ini, kemudian kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal ketika selesai instalasi. Ada dua support bahasa, yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman. Silahkan ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau saya lebih familiar dengan bahasa Inggris, kemudian kita klik save. Tanda sebuah file exam jalan itu adalah di sebelah kanan bawah pada taskbarnya. Di sini jalan seperti ini, karena tadi kita jalankan maka dia posisi jalan. Kemudian konfigurasi yang perlu dilakukan pada file exam ini adalah klik pada menu config di sebelah kanan atas ini. Kemudian pastikan misalkan di sini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Misalkan pada sisi editor saya menggunakan di sini defaultnya menggunakan Notepad. Maka karena saya menggunakan Notepad++, saya bisa mengganti di sisi ini dengan klik pada tanda font di sini, kemudian kita pilih Notepad seperti ini, klik open. Jadi nanti secara default ini akan menggunakan, untuk editornya defaultnya menggunakan Notepad++. Kemudian browser ini akan menggunakan apa? Kita bisa pilih di sini sama dengan editor tadi. Saya akan menggunakan Google Chrome, misalkan seperti ini. Saya akan menggunakan Chrome. Kemudian auto start of module ini adalah kalau aplikasi dijalankan, maka kalau kepingin selalu langsung jalan tanpa harus klik di bagian sini, maka saya perlu mencentang di
dua bagian ini. Dan kalau sudah, kita klik save, dan kita untuk langkah awal kita bisa klik start di Apache sama di MySQL. Untuk mengujinya apakah konfigurasi awal kita terkait dengan Exam ini sudah berjalan dengan normal ataukah ada masalah. Kalau dua bagian ini, pada bagian Apache ataupun MySQL ini sudah running semua, artinya di sini berwarna hijau, di bagian sini berwarna hijau dua-duanya. Kemudian portnya juga tidak ada masalah, di sini statusnya juga sudah running semua. Maka di sini kita tinggal tes saja, ketikkan localhost. Kalau muncul welcome to Exam, maka ini artinya konfigurasi awal kita, konfigurasi kita terkait dengan server lokal sudah berhasil. Pada dasarnya Exam ini menjadi virtualisasi kita atau menjadi aplikasi yang menjembatani kita, walaupun dalam satu perangkat seakan-akan kita berjalan atau menggunakan sebuah jaringan lokal. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi dasar terkait dengan Exam. Setelah ini kita lanjutkan pada sesi selanjutnya untuk instalasi framework CI-nya. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.